Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida, absen 34, tingkat 1A keperawatan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai virus COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui, virus COVID-19 sudah menjadi penyakit mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19 pertama masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Namun, pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari 2020. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Melansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara. Virus COVID-19 bisa menular melalui cara. Yang pertama, melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Resiko penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkatkan drastis apabila seseorang tidak mengenakan masker. Namun ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin atau batuk, melainkan juga ketika kita berbicara, bernyanyi, maupun tertawa. Yang kedua, melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus, maupun bakteri di tangan kita dan lawan bicara. Makanya sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Penularan yang ketiga bisa melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tersebut. Inilah alasan pentingnya kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah melakukan aktivitas apapun, termasuk menyentuh barang, meski hanya sebentar. Ternyata, ruangan dengan ventilasi buruk juga menjadi tempat nyaman untuk penyebaran virus. Virus COVID-19 dapat menyebar secara cepat apabila seseorang terlalu lama berada di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk. Maka dari itu, buatlah jendela ruangan dan biarkan udara segar memenuhi ruangan untuk mengurangi resiko penularan virus tersebut. Penyebaran virus bisa terjadi apabila kita mengunjungi tempat ramai. Menghindari tempat ramai menjadi salah satu dari sekian banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi penularan. Tempat yang dikunjungi banyak orang akan berisiko tinggi karena di tempat ramai tersebut dapat memungkinkan terjadinya sentuhan fisik atau droplet yang berterbangan. Menjaga jarak minimal 1 meter adalah langkah pencegahan yang bisa kita lakukan ketika sedang berada dalam situasi yang ramai. Adapun cara pencegahan penyebaran COVID-19 yang bisa kita lakukan dan bisa kita terapkan. Yang pertama, selalu jaga jarak dari orang lain minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, gunakan masker pada saat keluar rumah, baik keluar rumah jarak jauh maupun jarak dekat. Yang ketiga, cuci tangan Anda secara rutin. Usahakan menggunakan air mengalir dan sabun. Apabila tidak ada air mengalir, bisa menggunakan hand sanitizer yang beralkohol. Dan yang keempat, ikuti program vaksinasi, karena vaksinasi bisa meningkatkan imun tubuh kita. Yang kelima,
Ketika batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Yang keenam, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Virus COVID-19 memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Pendapatan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang asongan, pedagang pasar, atau pengemudi kendaraan umum merosot tajam. Virus ini juga berpengaruh pada dunia pendidikan. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk meliburkan atau mengalihkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah, membuat banyak pihak kebingungan. Masih terdapat banyak sekolah yang belum siap melaksanakan pembelajaran di rumah bagi para guru atau siswanya. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat terus berlangsung.